Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik kita ketemu lagi ya di kondisi yang baik-baik ya, mudah-mudahan kayak gitu. Ya, oke kita lanjutkan kembali materi kita sebelumnya. Ya, dulu saya kelupaan ya untuk menyimpan ini nanti kita kembali serta kita coba review kembali. Uh, itu ada ya. Contoh saja. Ini nanti kalau sudah kemudian kita hapus. Setelah itu di sini kita ketik, ketik. Lebih baik saran saya adalah ketika awal mula mengetik maka harus kita ini apa istilahnya itu kita atur terlebih dahulu. Bagaimana cara mengaturnya? Kita coba ini ya. Jadi gini, kita atur terlebih dahulu di sini ada ada ya first line indent ini untuk menggerakkan yang baris pertama, yang ini adalah hanging indent yang gantung saja. Ini left indent ya. Ini kalau kursor kita letakkan saya plot sini. Maka yang ini adalah untuk menggerakkan yang atas saja. Yang hanging indent menggerakkan baris 2 dan seterusnya. Kalau left indent menggerakkan semuanya. Ya. Itu. Kemudian yang ini right indent adalah batas kanan. Nah, gitu. Oke. Ini mengingatkan kembali. Dan saran saya, ketika kita mengatur lebih dulu, maka setelah itu kita tidak usah mengatur. Tapi kalau sudah ngetik, maka cara pengaturannya kayak gini. Misalnya, ini misalnya ya, ngetik. Ini tapi perlu mengatur ya. Oke, ini left indent kita luruskan dengan huruf K, kemudian masuknya 1,27, ini nanti apa? Istilahnya itu ALT kita tekan. Ya, ALT kita tekan 1,271. Nah, kalau tidak maka tidak akan muncul sentinya di atas. Nah, kayak gitu. Oke? Nah, gampang kan? Nah, di sini kalau selanjutnya tinggal di sini. Karena apa? Sudah kita atur, jadi kita tidak perlu mengatur kembali. Itu. Jadi kita review. Selanjutnya, saya kelupaan. Nah, setelah misalnya kita selesai mengetik, maka kita harus menyimpannya. Dan saya sarankan menyimpannya adalah di folder C. Sorry, bukan folder C, tetapi yang D atau E. Nah, itu tergantung. Nah, bagaimana caranya? Yang penting jangan di my document ya. Ini file, nah, maka save atau save as sama aja. Kalau save itu penyimpanan pertama, kalau save as itu mungkin kalian ingin mengganti nama file. Nah, save kalau pertama kali save juga tidak masalah. Ini kita letakkan di mana? This place atau browse, silakan. Nah, saya cari yang browse saja. Nah, di sini misalnya ada C dan D. Kalau ini kan di my document, jangan di my dokumen, tetapi apa di posisi D. Saya kenapa my document ini ada di posisi C. Ketika softwarenya atau Windows atau Linux-nya itu trouble, maka kalau diinstal ulang itu dikhawatirkan file akan hilang. Tetapi kalau kita coba nanti kita letakkan di D atau E, maka itu nanti akan aman. Nah, ini bab 1, uji coba. Kita simpan di D. Jadi, oke lah ini untuk awal. Cek 1, bab 1, uji coba. Kita save. Itu cara menyimpannya. Kalau ingin merubah ya merubah nama file pakai save as. Jadi saya sarankan jangan di posisi yang C. Karena apa? C itu adalah softwarenya. Ketika softwarenya ada trouble, kalau nanti diinstal ulang maka akan hilang. Jadi itu. Jadi kita perlu menjaga itu gitu ya. Nah, selanjutnya begini. Bagaimana cara
Oke, itu ya. Jadi gitu. Nah, pada posisi ini, maka kita bisa istilahnya sudah cukup. Kalau sudah, kita tinggal melihat kata-katanya, apakah kata-katanya itu sudah bagus, kalau sudah tinggal print. Tapi kebanyakan kita coba istilahnya, misalnya besar kecilnya kita cek, kemudian apakah ada hurufnya itu masih ada yang kurang atau kelebihan. Ini patut untuk kita cek. Tetapi kalau yang sudah terbiasa ngetik, maka ketika dia ngetik satu kali, percaya pasti tidak banyak salahnya. Tetapi kalau bagi para pemula biasanya memang harus dilakukan harus dilakukan cek and recheck sebelum print. Ya, ini memang atau bahasanya apa? Evaluasi gitu. Evaluasi ini diperlukan untuk hasil makalah yang baik. Nah, oke, baik. Itu sekedar review materi yang sudah kita sampaikan minggu yang lalu, ya, atau bisa juga dicek kembali. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan terkait bagaimana kita membuat atau istilahnya menata ini apa? Istilahnya ukuran, kemudian menata layout yang terkait dari ukuran kertas dan lain sebagainya. Ya, baik. Jadi ini diperlukan ketika akan memprint kertasnya. Ya. Nah, di sini kita melakukan apa yang namanya layout dulu. Nah, layout, kemudian margin, ya, custom margin. Nah, oke. Nah, di sini ada margin atau paper. Kita ke paper dulu, ya. Nah, paper size itu ada 3 yang sering digunakan. Yang pertama adalah A4, kemudian ada yang quarto atau letter, ya, letter biasanya. Sama yang ketiga adalah folio. Yang ketiga adalah folio. Yang biasa zaman sekarang itu yang sering digunakan adalah A4 biasanya untuk ngeprint skripsi, ngeprint makalah dan lain sebagainya. Nah, nanti yang folio, jadi kertas namanya kertas HVS itu 3 hal itu ya. Kertas HVS itu dia ada letter atau quarto itu, kemudian ada A4 dan folio ini yang sering digunakan untuk membuat makalah. Tetapi kalau zaman sekarang saya itu lebih ke arah yang menggunakan A4. Kalau yang surat-surat umum itu biasanya menggunakan yang folio. Tapi untuk makalah dan lain sebagainya itu rata-rata sekarang sudah menggunakan A4. Kalau quarto itu zaman-zaman tahun 2000-an lah dulu. Ya, perbedaannya di mana? Sebenarnya hampir sama. Hanya kalau A4 itu ukurannya adalah 210 sampai 297 atau 21 cm atau 29,7. Kalau letter atau quarto itu ukurannya adalah beda di tinggi saja. Ini letter. Ya. 21,59, kemudian di sini 27,94. Kemudian folio bagaimana? Kalau folio itu tingginya hampir sama, ya. Tingginya itu, sorry, bukan tingginya, tapi lebarnya 21,5, kemudian tingginya itu 33. Jadi ukurannya ke bawah itu adalah 33 cm. Jadi gitu. Ini kalau folio. Jadi kalau tidak ada ukuran berarti kita buat nanti yang custom size. Ya, kemudian yang tingginya kita rubah menjadi, kemudian kita oke. Nah, margin ini biasanya yang umum ya, biasanya yang umum itu untuk membuat makalah itu adalah 4431. Untuk skripsi ya, kalau makalah rata-rata ya sekitar 2,5-an lah, nggak apa-apa. Artinya apa? Itu lebih mengirit. Tapi kalau untuk skripsi, nanti bisa kita menggunakan yang namanya 4433. Misalnya top itu kita buat 4. Ini kita buat 4. Kemudian bagian bawah itu 3. Kemudian bagian kiri itu 4. Yang ini 3. Atau cara manual ini, nah, panah-panah ini bisa kamu klik ya. Tuh.
Kemudian custom size, kita ingin A4 aja ya, nanti untuk biasanya untuk buat makalah baiknya ini. Nah, kalau portrait itu artinya dia tegak. Ya, tegak. Kalau ini di balik. Kita coba portrait. Nah, maka ukuran langsung biasanya adalah portrait. Kita coba print preview. Oke. Ini saya kasihkan namanya print. Sebenarnya kan gini, tidak ada ya. Nah, kemudian saya print, preview, and print. Nah, gini. Jadi ini memudahkan kita. Jadi ini bentuk portrait atau misalnya tegak. Nah, kalau misalnya landscape bagaimana? Landscape berarti posisi ini. Nah, ini ya. Ini portrait, ini lihat sini ya. Ini portrait, ini landscape. Kita juga oke, kemudian kita print preview. Nah, ini perbedaannya. Jadi kalau portrait itu tegak, kalau landscape itu mendatar. Jadi gitu. Jadi yang semula tinggi menjadi lebar. Jadi kayak gitu. Kita kembalikan ke portrait karena ini menggunakan makalah, maka kita perlu yang namanya bentuk portrait. Jadi kayak gitu. Jadi terkait ini, nah kita nanti dalam pembuatan makalah saya sarankan kalian tidak menggunakan 4433 tapi ya 3 aja. 3,5, 3,3 gitu ya. Jadi nanti biar tidak terlalu makan tempat dan tidak terlalu istilahnya itu membutuhkan banyak lembar gitu ya. Ya kan lumayan ya. Tapi kalau ingin banyak ya enggak masalah, kalian buat standar untuk skripsi itu 4433 yang sering digunakan. Jadi kayak gitu. Nah, oke, baik, dari itu yang pertama yaitu mengenai margin, berarti ukuran kertas, kemudian papernya ada 3, ini nanti HVS itu ada 3, A4, ukurannya 21 sama 297, kemudian kuarto atau letter, letter yang untuk kuarto ini. Dan yang ketiga adalah folio. Folio kalau ini tidak ada ukurannya, kita ganti menjadi 3. Nah, ini nanti sudah menjadi folio. Jadi kayak gitu. Nah, baik, bisa dipahami sampai sini? Oke, ya. Oke, kita lanjut kemudian, ya. Masih tetap di sini. Ya. Kemudian kita membuat nomor halaman. Nah, bagaimana atau caranya membuat nomor halaman? Bagaimana? Nah, di sini yang buat nomor halaman itu yang patut kalian perhatikan bahwa kalau di awal bab ini berarti ada di bawah sini, ada di bawah. Ya. Tapi kalau bukan line bab maka ada di pojok kanan atas yang sebelah sini. Kita coba. Maka di sini ini kita insert kemudian pick number. Nah, kalau berarti ada di bawah dulu. Karena apa? Kemudian pilih yang kiri, ini tengah atau kanan. Berarti bawah itu berarti ada di tengah. Tadi bottom. Kita ulangi. Kita hapus. Bottom ya. Kita pilih bottom itu tapi kok top. Nah, oke. Number, kemudian pilih yang bottom, apply number. Nah, ada di bawah ini, ya. Kemudian ini yang halaman pertama ada di sini. Nah, bagaimana halaman kedua? Jadi halaman kedua itu ada di pojok kanan atas ini. Kita coba misalnya ini. Saya enter ini untuk ke halaman kedua. Oke. Ini 2 halaman. 2 halaman. Ini halaman pertama, ini halaman kedua.
Jadi kalian nanti enggak perlu ribet, Jadi cukup dengan ya, ke back number ini, back number ya. Nanti format back number. Setelah itu ini sudah, berarti kita pilih yang atas. Berarti yang sebelah kanan. Oke. Jadi ini di sini. Nah, untuk pengaturannya, sampai ini kan ukuran yang di atas ini dari kertas yang putih, batas ini atas sama sini ini cuma 1,2. Nah, saya sarankan nanti biar agak ke bawah, yang atas itu kita buat 2 cm, yang bawah juga gitu kita buat ini 2 cm. Tujuannya apa? Biar naik. Nah, semula kan tadi 1, kita lihat ukurannya gini ya. Ini bandingan ini jauh enggak? Coba kita ataskan. Ini sampai 2. Jadi nanti dia dekat gitu. Nanti akan saya dekat dengan tulisannya. Jadi itu yang hanya. Nah, ini kan permintaannya yang bukan bab itu ada di pojok kanan. Ini kan tetap ada. Nah, makanya ini different perspective. Jadi kita klik di sini. Nah, yang halaman pertama ini ada di sini. Halaman kedua ada di sini. Kita coba. Hitam ya, bawah. Kita ulangi lagi. Ya, yang bawah dulu ada di sini. Nah, kemudian yang kedua ini jangan dihapus. Different perspective. Nah, ini yang pertama kita tambah insert back number. Yang top ya, top pilih yang pojok. 2. Jadi ini 1, ini 2. Jadi kayak gitu. Ini 1, ini 2. Jadi dia tidak bisa berfungsi. Atau kalau bingung, ya ini kalian bab itu kalian print sendiri. Nah, berarti bawah, kemudian yang ini sudah nanti dihapus. Nah, ini tetap. Nah, tapi yang kalian print yang beda halaman, artinya itu kalian gunakan different perspective, jadi berbeda dengan halaman yang pertama. Nah, bagaimana kalau ke daftar isi? Nah, kalau daftar isi maka kita atur format back number. Nanti sini. Nah, number format ada pilihan 1, 2, 3 atau ABC, atau kalau untuk cover untuk daftar isi kemudian kata pengantar di sini kita gunakan ini. Nah, ada. Jadi mulainya ini halaman berapa? Kita coba format ini ya. Jadi kita coba yang bawah, Nah, oke, bawah ini yang atas saya hapus. Baik. Nah, atau kalau ini, jadi mulai dari ini kita merubah konsepnya yang itu, yang 1, 2, 3, tapi yang angka Romawi ini untuk yang cover, kemudian daftar isi, daftar pengesahan, lembar pengesahan, atau istilahnya kata pengantar itu kita menggunakan yang angka Romawi. Nah, kita kembalikan ke angka 1, 2. Biasanya kalau awal paragraf, awal bab itu halamannya kembali 1 itu nanti kalau, atau halaman misalnya gini, skripsi itu ada 5 atau 6 bab. Nah, biasanya kalau 1 sampai 6 itu jadi 1 itu kan sulit ngaturnya. Ya, toh. Kayaknya bab 1 itu 1 sampai 20 gitu ya. Nah, bab 2 bagaimana mulainya? Bab 2 misalnya 21. Nah, ini nanti bisa diubah di sini. Back numbering yang ini kita rubah menjadi 21. Jadi mulainya halaman ini nanti adalah mulai halaman 21. Jadi caranya kayak gitu untuk menerus. Jadi kalau misalnya 1, 2, 3, 4, 5 enggak ada masalah. Cuman
untuk mempermudah, kita tambahkan lebih baik babnya itu di sana. Nanti kalian dalam skripsi akan menemui proses ini. Gitu ya. Nah, di hari ini kita ngomong adalah bagaimana mengatur back layout, margin, 4433, kemudian ukuran kertas yang ada 3 itu. Setelah itu bagaimana kita membuat nomor halaman. Buat nomor halaman. Jadi insert back. Demikian untuk sementara hari ini yang saya sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan dituliskan. Akan saya jawab di video berikutnya. Baik, terima kasih. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.